warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman media yang telah menunggu. Perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa hari ini telah selesai pemeriksaan saksi-saksi terhadap laporan klien kami Vicky Prasetyo terhadap mantan istrinya saudara Angel Elga. Dan pada hari ini juga tadi saya sebagai kuasa pelapor sudah dimintai keterangan. Ada sekitar 21 pertanyaan. Kemudian juga saudara Baby Prasetyo atau Baby apa? Baby Lestari, adik kandungnya Vicky. Kemudian saksi berikutnya adalah Ibu Elida Neti SHMA. Dari semua BAP dimaksud, kami melihat bahwa penyidik sangat profesional. Semuanya mengarah pada substansi atau pokok aduan kami. Apa itu? Kita fokus pada pertama, saya sebagai kuasa pelapor ditanya di mana saya melihat pertama kali postingan itu. Postingan itu pertama kali saya lihat di kediaman saya. Kemudian kami bahas di kantor Ranlovo. Kemudian ketika kami membesuk saudara Vicky Prasetyo karena beliau berada di dalam tahanan pada waktu itu, maka kita beritahu. Nah, saudara Vicky melihat dan pada saat itu disepakati Vicky buat kuasa ke kami, termasuk saudara Berbi Kumalasari Muklisah. Beliau ini sebagai lawyer juga diberi kuasa untuk kami membuat laporan ke Polda Metro Jaya bersama dengan Pak Hadi dan teman-teman kami yang lain untuk nanti dilakukan proses laporan di polisi. Nah, kemudian perlu kami tegaskan bahwa dalam BAP dimaksud tetap fokus pada pernyataan Vicky yang mengatakan sebagai orang yang berbohong, Vicky mentransfer uang kepada perempuan nakal, Vicky melakukan perbuatan maksiat, bejat, Vicky melakukan kekerasan, Vicky menggunakan nama Angel untuk minta uang, gitu ya, dan mengatakan keluarga Vicky itu adalah pembohong. Poin itu sebenarnya bukan 7, bisa sampai 8. Itu semua tanpa diedit. Kita lihat apa yang paling serius. Yang paling serius adalah saudara Angel Elga secara sadar telah melakukan dalam hal dugaan kami tindak pidana melanggar undang-undang IT dengan membuat channel YouTube pribadi yang kalau kita secara jujur mengatakan bahwa itu dia lakukan setelah Vicky jadi tersangka dan mereka sudah selesai di pengadilan sebagai mantan suami istri. Pertanyaannya adalah apa urgensinya, apa kepentingannya, apa motivasinya saudara Angel Elga mengunggah itu di YouTube channelnya, sementara Vicky sudah lepas sebagai suaminya, dia laporkan jadi tersangka dan bahkan ditahan. Pertanyaan kami, patut diduga ada maksud-maksud lain yang dilakukan oleh Angel Elga. Kalau itu terjadi, terlalu kejam saudara Angel Elga ini. Dia sudah patut diduga membawa laki-laki ke kamar, kemudian Vicky menjadi tersangka, Vicky ditahan. Ini sangat menyakitkan. Karena itu maka kami sebagai kuasa hukum dan juga laki-laki bersama dengan Bu Ida dan Berbi Kumalasari, saudara Abdul Hadi dan saudara Burhan, Rizky, kemudian ada Wawan, ada Reza Adiatorik, semuanya kami tim ini termasuk Sunan Kalijaga dan teman-teman, kita fokus mengejar agar Angel Elga segera jadi tersangka. Dari keterangan penyidik tadi, minggu depan penyidik akan menghadirkan saksi ahli 3, ahli pidana, ahli IT, dan ahli bahasa. Dari situ nanti selesai, maka masuk ke Angel Elga. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera diproses dan kami yakin
bahkan hakul yakin saudara Angel Elga akan kami yakini menjadi tersangka. Ini keyakinan kami. Silakan. Ya, gimana nih? Silakan, baby. Sorry. Udah masukin proses lanjutan lagi nih, tetap ingin memproses Elga sendiri gimana? Kalau proses ya mengikuti aja. Terus BBC ucapin terima kasih sama Om Rasman Dandi, sama Bunda juga, yang lain juga terima kasih karena amat sangat menjaga ya Om Elga ini gitu, sampai bener-bener mengikuti prosesnya yang amat sangat detail gitu. Karena baru kali ini juga kalau misalnya jadi saksi apa gitu, ikuti proses aja. Mama ada komentar nggak sih? Mama waktu itu kita sempat silaturahmi Om ke kantor gitu. Saya, ya. Karena pada dasarnya kan kalau kita ya hubungan selesai ya udah gitu. Cuma kalau misalnya kayak udah bawa-bawa keluarga dan halnya yang gak enak lah buat didengar, penghinaan gitu. Sedangkan kan kayak Kang Vicky kan Baby udah sering bilang gitu, dia tuh bukan manusia yang hidup sendiri, bukan orang yang hidup sendiri, ada anaknya, ada keluarganya, dan itu kan di akun YouTube bisa diakses siapapun. Jadi kalau kayak waktu itu pernah tuh anaknya Kang Vicky gitu kan ditanyain tentang itu, emang bener ya kamu begini gitu. Sedangkan karena kan itu kan bisa diakses sama siapapun gitu loh. Jadi kalau Baby sih lebih ke beban moralnya aja gitu, kayak aduh kok begini sih gitu. Kalau permasalahan di rumah tangga selesai ya udahlah gitu kan. Berarti dirimu dengan keluarga merasa terpojokan dengan Bukan terpojokan sih, karena kalau misalnya mungkin dia bilangnya enggak ke media atau bilangnya bukan di akun YouTube-nya gitu, atau dia curhat dengan orang yang tepat, mungkin kan kita juga nggak tahu gitu. Permasalahannya kan di sini dia curhat sama sosial medianya gitu, akun bisa dikatakan YouTube-nya geram sendiri. juga dirimu dengan sama Allah. udah lillahi ta'ala aja lah kalau itu. Kita yang penting sih untuk saat ini Baby berdiri di sini mengikuti proses kepolisian yang ada. Sempat anaknya Vicky gimana setelah ada pertanyaan-pertanyaan kepada Ya berusaha ya Baby buat kayak udahlah nggak usah didengerin gitu. Cuma kan namanya anak kecil pasti beda gitu kan sama kita. Nah itulah hal-hal yang nggak bisa dibayar gitu loh. Psikis anak tuh nggak bisa dibayar gitu kan, karena ya susah gitu loh. Mereka udah dengar dari orang, bukan dari kita. Kita berusaha jaga juga sulit karena kan diakses kan. Siapa aja bisa akses itu gitu. Tapi sini kan mau kasih pelajaran juga kayak Elga kan atau dari keluarga termasuk. Baby ikutin prosesnya aja. Nanti bagaimana kalau ke hukum biar Om Rasman nanti yang Baik, menjelaskan. silakan Derby Kepala Sari sebelum Bu Ida Ya, komentarnya sebagai sama perempuan. Ya menurut saya kan memang sebetulnya apa yang dilakukan Angel Elga tidak etis ya, apalagi kan saat itu Vicky Prasetyo juga sudah menjadi tersangka ya kan, untuk apa lagi sih curhat-curhat di media sosial, menjelek-jelekan seseorang di mana itu mantan suami juga, apapun itu kan aibnya rumah tangga mereka sendiri dan mereka sendiri yang sudah menjalani bersama. Ya setidaknya tidak pantas lah, apalagi seorang public figure ya, karena yang namanya rumah tangga pasti nggak ada yang sempurna. Jadi sebagai wanita juga ya jangan terlalu merasa perfect aja gitu loh, harus introspeksi diri kita juga kan, kenapa kita mau pada saat awal menikahi dia atau dinikahi oleh dia gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini kan harus dikasih pelajaran juga biar nggak jadi contoh juga ya, karena kalau hanya didiamkan saja merugikan keluarga orang lain, apalagi kan banyak tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak pantas disampaikan melalui media sosial. Berarti Mbak Baby juga mensupport sebagai sahabat. Oh iya dong, mensupport banget untuk seperti ini. Iya. Baik Bu Ida, silakan, ini aktivis perempuan nih. Saya hanya menambahkan sedikit, jangan pernah mengeluarkan atau mencemarkan nama orang lain, karena belum tahu kita sendiri lebih baik dari orang yang kita hina dan kita cemar. Jadi untuk itu ini juga seandainya pihak kepolisian berlaku adil, Angel Elga harus mendapat pertanggungjawaban dari omongan dan perbuatan fitnah yang sungguh luar biasa, menghina keluarga orang, menghina orang, padahal itu adalah mantan suaminya sendiri. Jadi kami menginginkan pihak Polri atau pihak kepolisian berlaku adil. Apa yang dirasakan oleh Vicky harus dirasakan juga oleh Angel Elga.
karena ini negara-negara hukum. Saya Baik, tambahkan. jadi closing statementnya begini ya. Pengacara ini kami tim. Ini serius, barangkali ini pengacara terbanyak dalam sejarah artis. Kenapa? Kita melibatkan nurani kita sendiri. Sebagai laki-laki, Anda semua sebagai wartawan punya perasaan. Kalau istri Anda dibawa, terus membawa laki-laki ke kamar, bagaimana perasaan Anda? Lalu kita grebek, terus kita yang terhukum. Yang kedua, kita menyentuh hati dari perempuan. Nah ternyata Kumalasari dengan Ibu Ida merasakan bahwa sebagai seorang mantan istri, tidak patutlah kita mengunggah pernyataan-pernyataan negatif terkait mantan suami kita. Karena